Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Semoga tetap sehat lah ya di hari Rabunya. Iya, nah balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke. Nah, di hari Rabu ini ketemu kita yang manis-manis lagi ya. Emang manis Putri? Bajunya. Oh bajunya. Baju kamu cakep banget Oh terima hari kasih, ini. makasih yang lebih cakep. Oh ini yang thrifting itu ya? Pakai masa, pakai disebutin lagi. Makanya jangan dikasih tahu tadi. Oh gitu ya, iyalah kan kamu yang selalu beli baru ya. Oh gitu. Kamu sekarang stylenya baru ya hari iya. ini. Tapi kamu keren loh kalau pakai baju warna-warna gini. Oh gini ya, makasih Putri. Kamu juga cantik banget, soft banget. Pakai baju warna kayak gini, baju celananya putih, sepatunya putih. Iya. Kamu Hatinya putih nggak? Enggak. Enggak ya, merah ya. Kotor hatinya. Kamu kalau di depan kamera baik banget muji aku. Loh, kan memang harus baik kita ke siapapun. Kita harus gitu. gimmick ya depan kamera ya. Biasanya kalau kita udah ngobrol gini, biasanya ada yang nimpalin nih deh. Agak heran juga loh, kenapa dia pakai baju hitam-hitam dari atas sampai bawah. Oh iya, coba kita tanya. Noe, sini Noe. Noe ngelihat apa di sana? Apakah ada bintang? Wih, cincin yang ngeri kali bersinar. Oh dia mau nunjukin. Mau nunjukin cincin baru. Dia mau nunjukin. Ini kayak cincin belarotan ini. Kenapa sih Noe? Kodam Budi nggak ada ya. Oh iya, memang nggak ada kodam aku. Kodam Putri singa ya, makanya ngeri ya. Oh iya. Tadi Gitu ya? pikirnya aku udah keren kali kayak gini ya. Kostumnya ya. Ada yang bilang. Iya kok. Udah kayak peramal kok bang. Ada yang bilang gitu. Kok pakai beda apa sih Noe? Nggak punya, Biasa. lupa ya, nggak ada bedak di rumah. Ada, Itu nggak kilat-kilat itu mukanya. Nggak nampak? Salah pakai bedak nanti. Bukan, aku tadi bedaan sendiri. Coba-coba make up sendiri, Oh, mana tahu kan. biasanya semuanya disiapin istri. Istrinya lagi Iya. ngapain rupanya? Nggak nyempet nyiapin Iya, bukan penampilan Noe. Bukan nggak sempet Budi. Jadi? Tadi ada kesibukan yang harus tidak bisa saya nggak bisa Oh gitu ya. Oh, gitu. Nggak bisa disebutkan di sini secara live Iya. gitu. Rapi amat sih bang, mau Iya. kemana? Nama saya Muhammad Nur Darmansyah, bukan Rapi Ahmad. Ya, mohon maaf Bu. Udah, jangan bertengkar ya, jangan bertengkar. Nah, pemirsa, setiap hari Rabu kita akan membahas seputar kesehatan ya. Tentunya bagi Anda yang mungkin mengalami masalah kesehatan ya, nanti bisa bertanya bersama dengan kita di 081161000386 atau pemirsa juga bisa hubungi kita atau bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Dan kali Iya. ini Putri, Apa itu? tema kita adalah nih, jantung bocor pada anak. Waduh. Sebenarnya kalau ngedenger temanya kok bisa ya anak-anak Iya. tuh jantung tuh bocor gitu. Karena kalau kita tahu tuh orang tua ya. Iya benar. Agak serem ya. Sih. Terus kalau anak-anak gitu kan gimana ya cara dia ngungkapin rasa sakitnya? Karena kan anak-anak cuma bisa nangis gitu Iya ya. bener. Kan nggak mungkin jantungnya Aid gitu. Nggak mungkin. Maaf ya. Bunyi-bunyi ternyata. Bunyi-bunyi ternyata. Iya kan nggak mungkin gitu kan. Iya gitu nah. Apa? Terus maksudnya gini, kok bisa kecil itu udah bocor ya jantungnya? Nah, itu pertanyaannya juga. Padahal waktu kecil kan nggak mungkin dia makan junk food kayak kita ya kan. Emang junk food bisa Minumannya buat ini ya? mungkin ya kayak gaya hidup. Kan dia gitu. belum bisa Oh, bergaya gitu masih maksudnya. kecil. Benar. Mungkin bawaan lahir kongenital. Bisa jadi ya Bisa karena. jadi ya. Tapi daripada kita menerka-nerka ya, Iya. mending langsung aja kita undang ahlinya ini ya. Oke, akan ngejawab nih semua pertanyaan Semua kita. pertanyaan Putri, Noe, dan juga pemirsa ini akan dijawab oleh dokter kita ya. Dan kita kali ini kedatangan dokter yang sangat luar biasa ya. Ini kita sambut ada Dokter Rizky Adriansyah, spesialis anak konsultan. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Apa kabar dokter? Silakan, dokter ke tengah. Tengah dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik sehat. ya, wis. Ya. Ini Dokternya semangat ya. iya, ya emang harus Kayaknya semangat. kita harus lebih semangat lagi lah Bud. Iya, kita harus lebih semangat ya. Iya. Dokter, kan tema kita ini adalah jantung bocor pada anak tuh. Nah, itu kok anak-anak udah bocor aja jantungnya ya dok ya? Itu kayak mana dok? Bahkan sejak lahir, sejak Oh bayi. bakat, berarti bawaan kongenital itu dok? Iya, sebenarnya sudah bahkan bisa diketahui Sejak sejak dalam di kandungan ya? Berarti dalam kandungan udah bisa diperiksa nih? Tergantung kasusnya ya, jenisnya. Nanti saya bisa jelaskan panjang lebar. Ada yang jenisnya bisa diketahui sejak di dalam kandungan, ada yang memang kita
harus pastikan sejak lahirnya pada waktu dia lahir. Gitu. Ini menarik banget loh. Ini kita ngobrol sambil duduk kan Iya, ya. Oh, iya, iya. boleh. Bukan di sini, bukan di sini Noe. Noe kesana aja. Dokter silakan. Silakan, dokter. Tepuk tangan dong buat Dokter Rizky ya. Luar biasa. Waduh, itu tadi udah di-spill dikit loh Put Iya, sama dokter. ternyata ya. dari sejak dalam kandungan itu sudah bisa dikatakan dia terkena jantung bocor. Atau kelainan jantung gitu Yes. ya kan. Tapi kan mungkin ada ada pemeriksaan lebih lanjut ya, Lebih seperti lanjut. apa kira-kira Iya, setelah pemeriksaan? pasca lahir Yes, ya benar kan. sekali. Dokter, sebelum kita ngobrol panjang nih dokter Ya. minum kopi nggak dok? Boleh? Boleh ya dok? Ya. Waduh, ini cocok banget ini dokternya bisa Acaranya minum kan kopi pagi. Oh jadi- Iya, benar dok. Iya. Bang Cakil. Wis, ini barista kita dok di sini. Halo, dokter. Ini racikan kopinya enak banget loh dok. Oke, silakan Bang Cakil ditawarkan Di sini kopi yang kita ada paling kopi, best seller. Kita ada kopi americano, ada latte, ada cappuccino, ada espresso, ada long black. Yang Indonesiano nggak ada ya? Indonesiano. Iya. Soalnya Americano. americano gitu ya dok ya. Kopi Americano boleh. Americano ya dok ya? Oke. Siap dok. Kamu Tri? Oke. Biasa Bang Sakit. Biasa ya? Oke, saya biasa Bang Cakil tapi nggak pakai gula ya Bang ya. Oke. Tapi sebenarnya aku penasaran nih Kenapa? sama Bang Cakil. Kenapa? Pengen lihat rambut Bang Cakil. Kayaknya tiap hari pakai topi aja ya kan? Jangan belum disisir. Banyak hewan yang mungkin masih di atas ya. Banyak hewan. Putri jahat banget, nggak boleh gitu loh Putri. Bang Cakil senyum aja. Oke lah, ditunggu ya Oke, dok ya. Bang Cakil. Makasih ya Terima Bang kasih. Cakil. Nah, dokter sembari Bang Cakil buatin kopi kita akan bahas lagi ya dok ya terkait dengan jantung bocor pada anak ini. Oh jadi sebenarnya dalam kandungan pun janin itu udah bisa kedetek ya dok ya. Ini memiliki kelainan jantung dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk khusus mengetahui dari dalam kandungan ini fix jantung bocor itu pernah seperti itu dok? Ya itu masalah di negara kita. Ahlinya itu tidak banyak Oke. yang bisa lakukan deteksi Oke. sejak dalam kandungan ya dengan menggunakan alat yang biasa juga digunakan pada dokter-dokter kandungan itu. Oke. Itu paling bagus itu dilihat di waktu usia kehamilan antara 12 sampai 24 minggu gitu. 12 sampai 24 minggu. Ya, di Oke. sekitar itu ya. Tapi memang itu tadi tidak semua jenis jantung bocor bisa diketahui pada saat itu. Oke. Ada yang memang tahunya setelah lahir. Setelah lahir. Tapi mungkin dari orang tuanya sendiri apakah ada kelainan dok ketika memang anaknya terkena kelainan jantung ini? Nah, ini memang Merasakan sesuatu yang misteri ya. Oke. Kita tidak bisa mengetahui apa penyebab pasti dari penyakit jantung bocor ini pada sejak dalam janin ya. Tapi kita bisa cegah dengan beberapa edukasi kepada ibu yang sedang hamil ya. Misalnya dia pastikan dia mungkin pada waktu hamil itu dia mendapatkan nutrisi yang baik ya, multivitamin terutama asam folat. Oke. Ya, kemudian juga ya, hindari alkohol, merokok, kemudian obat-obatan yang dapat mengganggu pertumbuhan janin. Ya, kemudian juga imunisasi terutama rubella itu ya. Oke. Nah, itu ya hanya sifatnya hanya pencegahan, tapi kalau ditanya penyebab pasti kita nggak tahu. Oke. Untuk kasusnya sendiri dok, angka morbiditasnya. Jadi dari semua kelainan bawaan itu, jantung bocor tuh yang paling banyak sebenarnya. Oh iya dok. Jadi kalau yang lain angkanya kan 1 dari atau 3 dari 1 10 per ribu. 10.000 gitu ya dok ya. Kalau jantung bawaan 1 dari 100. Satu dari 100. Berarti Iya. 100 bayi yang dilahirkan Hah? pasti Pasti ada ada satu ya satu. dok ya Nah, yang itu mengalami dia. kasus jantung bocor ya. Nah itu, jadi kasusnya Oke. banyak, hanya untuk mendeteksinya memerlukan alat khusus. Iya. Seringkali ketahuannya itu terlambat oleh karena itu tadi. Oke. Alat khusus seperti apa? Apakah di Indonesia USG. sudah punya dok? Kita punya, Oke. Indonesia di banyak rumah sakit itu punya sebenarnya. Tapi karena tadi dia gejalanya itu mulai dari yang gejalanya tidak khas atau tidak bergejala sampai gejalanya yang berat. Oke. Jadi variasinya cukup banyak. Ya. Namanya kita samakan semua jantung bocor karena Jantung memang bocor gitu ya. masalahnya memang ada kebocoran Ada di kebocoran jantung. pada Ya. jantungnya begitu ya dok ya. Ya. Baik. Nah tadi dokter juga udah sampaikan bahwasannya memang untuk deteksi jantung bocor ini bisa dilihat dari dalam kandungan dan Bisa. juga bisa dilihat pasca lahir gitu ya dok. Setelah ya? lahir. Kalau untuk pasca lahir sendiri, ini apa tanda dan gejala yang bisa kita lihat gitu dok? Ya, seringkali malah masalahnya anak waktu lahir itu, bayi ya, bayi baru lahir itu dia tampak sehat bugar. Sehat bugar. Oke. Sehat bugar, nangisnya kuat, geraknya aktif. Tapi nanti udah beberapa hari tiba-tiba muncul gejala dia sesak nafas. Sesak ya. napas. Atau bayinya mengalami tampak biru. Tampak ya, biru. Pada mulut lidah mulut, gitu ya, ya dok lidah, ya.
dan ujung-ujung jari ya. Kemudian nanti taunya ada yang taunya itu belakangan setelah dilihat pemantauan tumbuh kembangnya nih kok anak kok sulit berat badannya naik misalnya. Oke, Ya, berat badannya atau dia sering sulit mengalami infeksi paru berulang misalnya ya. Diobati sembuh sebentar nanti kembali lagi. Jadi gejalanya itu bervariasi juga. Nah pada anak yang sudah besar mungkin gejalanya lebih kepada gejala mudah lelah. Jadi kalau kita lihat ada anak yang aktivitasnya aktif ya, tiba-tiba kok jadi ini anak yang dengan penyakit jantung bocor ini dia apa namanya? Tiba-tiba dia tiba-tiba sering jongkok gitu ya. Oh, sering Oh, jongkok sering gitu. jongkok. Mungkin kayak menahan rasa sakit gitu ya, Dok ya? Atau gimana? Tidak, Dok? dia mudah lelah. Dia Oh, mudah mengambil lelah. posisi di Oke. mana anak itu dia berusaha untuk menarik napas lebih banyak untuk Oke. memenuhi kebutuhan oksigen di seluruh tubuhnya. Oke, tapi Dok kalau misalnya masih di dalam kandungan, apakah ada faktor genetik dari isi ibu, Dok? Jadi faktornya itu salah satunya memang benar faktor genetik, Genetik, ya, tapi oke. bukan faktor kalau ibunya Ada penyakit penyakit jantung jantung pasti gitu. anaknya jantung itu bukan seperti ya, itu Dok, yang ya. disebut faktor genetik, tapi ada kelainan pada saat proses pembentukan janinnya. Janin, Ya. benar-benar. Kalau yang kasusnya ibunya itu misalnya ada kelainan jantung, bapaknya kelainan jantung, itu kejadian anaknya mengalami jantung bocor itu sebenarnya sangat kecil, jadi nggak usah khawatir juga. Oh, sangat Ya. kecil. Itu di bawah 5% bahkan ya. Oke. Nah, tapi kalau kasusnya memang karena kelainan genetik, itu banyak ya. Balik lagi karena misteri itu ya, Dok? Ya, Emang kelainan jadi genetik. misterius memang. Oke. Belum pernah terpecahkan gitu ya, Dok, sampai sekarang? Ya, ilmu kan terus berkembang ya. Ada yang namanya kedokteran presisi untuk mengetahui dengan tepat. Tapi juga sampai saat ini masih dalam penelitian. Masih dalam Ya. penelitian. Nah, ini tentunya Ya. menarik dan menjadi perhatian kita juga ya, Dok ya, mengingat angka kelahiran juga kan semakin tinggi begitu ya, Dok ya. Nah, jadi kalau dari 100 bayi yang dilahirkan itu ada 1 yang mengalami jantung bocor, ya kita kan nggak tahu ya, itu kira-kira saat itu berada di mana. Bisa aja di lingkungan keluarga kita atau lingkungan tetangga kita dan sebagainya. Jadi memang benar-benar kita itu harus waspada mulai dari awal kehamilan sampai di trimester terakhir ya, Dok ya. Itu memang harus tetap melaksanakan pengecekan ya, Dok ya, kehamilan. Jadi kita bisa mengetahui kondisi kesehatan janinnya. Begitu juga dengan pasca lahir sampai dengan anak-anak begitu, Benar. nah, Dok. Tapi dokter bagaimana sih menanggapi mungkin ada ya Budi ibu-ibu yang menganggap ngapain USG gitu USG padahal kadang kita bisa melihat perkembangan janin ya, Dok. Benar. Mereka mungkin masih menganggap pasti sehat-sehat aja lah kalau udah ibunya makan nutrisi yang sehat gitu ya. Apakah USG itu penting dan kira-kira di trimester berapa, Dok, untuk USG sendiri? Ya itu memang kan ada namanya pemeriksaan yang rutin ya. Dokter kandungan itu ada pasti memberitahu kapan dia melakukan pemeriksaan, ada trimester pertama, trimester kedua. Itu biasanya dilakukan oleh dokter kandungan. Nah, biasanya kalau dokter kandungan mencurigai yang di negara maju seperti itu ya. Kalau dia mencurigai adanya jantung bocor nih janin ya. Nah, dia akan berkonsultasi juga dengan dokter yang seperti saya, dokter subspesialis jantung anak. Apa benar ini kan? Nah, mungkin kalau memang benar, itu harus dipersiapkan persalinannya tidak di bidan atau di rumah sakit yang memang tidak ada dokter yang anak yang spesialis memang jantungnya gitu ya, Dok, ya? jadi harus memang dilahirkan sebaiknya ya kalau kita lihat di negara maju sebaiknya dilahirkan di tempat yang lengkap fasilitas. Misal kayak di rumah sakit tipe B gitu ya, Dok ya? Sebaiknya di tipe A. Oh, sebaiknya di tipe A ya, Dok? Kalau dia Oke. dengan penyakit jantung bawaan yang kompleks. Kompleks gitu ya, Yang Dok, ya? kompleks. Tapi kalau ternyata yang simple mungkin bisa di rumah sakit. Oke, baik. Nah, nampaknya kopinya udah selesai nih. Terima kasih. Wah, ini kok lembut banget. lemes. Iya, biasanya ngejutin. Pelan ini tentang jantung loh. Kenapa? Kenapa Noe? Kenapa lembut banget? Kita takut terkejut dokternya. Oh gitu. Iya. Takut bocor juga. Ya ampun. Takut bocor jantung Budi. Iya. Soalnya kan Noe udah rawan-rawannya gitu ya kan. Enggak, astagfirullahaladzim Budi. Oke. Makasih Bang Terima Caki. kasih, Bang Caki. Ya, Dok, ya. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Dokter silakan diminum kopinya, Ya, Dok. terima kasih kita ya. minum Boleh nih ya. dulu. Boleh dok, agak Ini panas enak dok. banget loh ini. Nah, tentunya bagi pemirsa di rumah ya sembari menyaksikan kita jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Gimana dokter? Best. Jempol. 2 jempol ya, Dok ya. Wow. Aromanya. Waduh. Enak ya?
Tapi dokter sendiri suka minum kopi? Ngopi dan kopi. Oh, ngopi dan Ngopi kopi. dan Ngopi itu kan ngobrol pikiran ya. Oh iya, Oh, benar, iya. benar sih, benar. Sambil kopi. Sambil kopi Sambil kopi, gitu ya, ya. sambil menikmati kopinya gitu ya dok ya. Benar Oke. sekali. Nah ini mungkin untuk pemirsa yang ingin bertanya ya kan, lagi pantengin kita di live streaming, langsung aja tanya, nanti akan kita bacain nih ya untuk komentar-komentar dari teman-teman semuanya. Karena kapan lagi ya bisa konsultasi gratis Benar, ya kan benar, Budi, benar. terkait dengan jantung bocor pada anak. Oke, nah Oke. dok kalau dari kasusnya sendiri kan tadi dok ada 100, dari 101 gitu ya dok. Nah kemudian parahnya atau secara mungkin kedokterannya yang kritisnya gitu tuh paling banyak itu memang yang di saat bayi baru lahir atau yang di anak-anaknya gitu dok, atau menjelang setahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu dok. Ini pertanyaannya penting nih dari Budin. Jadi Oh, saya yes. cerita dulu Indonesia ini ya. Oke. Angka Silakan. kelahirannya tuh 5 juta per Ah tahun. tuh tinggi banget 5 ya, Dok. juta? 5 juta Indonesia ini per tahun. Rata-rata ya, walaupun ada naik turun ya, tapi Iya. sekitar itu. Nah kalau kita ambil data itu, maka di Indonesia itu tiap tahun nih lahir 50.000 bayi dengan jantung bocor ini. Oke, 50.000. 50.000. Nah pertanyaan tadi kan yang kritis ya. Kritisnya gitu dok. Itu 25% dari itu. Wis, Berarti 25%. sekitar 12.000. 12.500 Tinggi banget ya, dok, 12.000 itu kritis. Oke. Kritis itu maksudnya dia memerlukan penanganan Khusus ya dok ya. khusus intervensi yang harus segera Oke. untuk menyelamatkan bayi itu bisa kelangsungan hidupnya bisa lebih baik ke depannya. Waduh. Itu disebut kritis. Artinya kalau misalnya masa kritisnya ini tidak ditangani pada usia itu, maka akan pas way lah ya dok ya. ya 60% bahkan di negara kita itu banyak yang meninggal Benar, karena benar, tidak benar. ditangani dengan baik. Tapi kalau kita lihat di negara-negara maju itu dengan tingkat deteksi yang sudah lebih baik, kemudian juga kesadaran masyarakatnya juga tinggi, itu angka keberhasilan kalau walaupun dia kritis dia di atas 80%. Di atas 80%. Oke. Kalau Dan memang dia- kalau kita lihat juga dok ya kan angka kematian bayi kan juga kita masih tinggi Masih ya dok tinggi. ya. Bisa jadi penyumbangnya itu adalah dari sini juga ya dok ya. Nomor 3 Kan Oh, nomor 3 jantung kelainan bawaan secara keseluruhan ya, kelainan itu nomor 3, tapi dia masuk di dalamnya ya. Tapi kalau kita lihat yang namanya kelainan bawaan yang paling banyak tadi kan jantung tadi ya. Maka dia termasuk penyumbang terbesar untuk penyebab kematian pada bayi. Oke, nah banyak nggak sih dok kasus yang kayak misalnya ketika melahirkan anaknya sudah keluar tiba-tiba tidak nangis dan semua badannya tuh ternyata biru semua gitu dok, dan Iya. dikatakan sudah meninggal dunia. Nah, jadinya kalau pemeriksaan tidak lengkap karena dilahirkan di tempat yang tidak ada fasilitas, kan kita tidak tahu apakah benar ada Iya. masalah jantungnya atau masalah parunya atau yang kita nggak tahu. Oke. Nah, itu yang terjadi di kita. Hanya mungkin pelaporannya ya kematian bayi begitu ya dok ya. Tidak Biasanya secara itu spesifik gitu ya dok ya. benar. Jadi itu Oke. biasanya dilaporkan dengan bayi dengan asfiksia. Ya. Oke. Biasanya seperti itu. Nah tapi kalau misalkan di rumah sakit kita bisa ketahuin data dari kematian Benar. ini karena apa begitu ya dok Iya, ya. Oke. Nah pemirsa ini tentunya apa ya sangat menarik perhatian kita semua karena kita juga bisa berjaga-jaga begitu. Nah siapapun dan dimanapun kondisinya pemirsa, jika ada yang mungkin Iya. dalam kondisi hamil ya kan ataupun memiliki anak yang ada tanda dan gejala dari jantung bocor itu, ini bisa menjadi menambah wawasan kita semua. Nah pemirsa kita akan break sejenak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Doe Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik, pemirsa kita masih bersama dengan Dr. Rizky Adriansyah, spesialis anak konsultan dengan tema adalah jantung bocor pada anak. Nah, kita udah tadi dapat informasi juga nih dari Dr. Rizky bahwasannya dari seluruh penderita bayi yang mengalami kasus jantung bocor, 25%-nya itu adalah mengalami kritis ya dok ya. Nah, apakah 25% itu tertangani dengan baik dok saat ini? Itu yang jadi masalah di negara kita ya. Jadi ini juga lagi programnya Kementerian Kesehatan bagaimana deteksinya dulu nih. Oke, deteksi Kan dininya ya, karena dok, kalau ya? deteksinya belum begitu baik, dimulai dari layanan di puskesmas kita bilang ya, kemudian rumah sakit, kemudian sampai dirujuk ke rumah. Kalau itu belum dibenahi, mungkin kita akan sulit. Berarti ada screeningnya dong ya dok? ya? Ada programnya, Oke. ada program screening. Nah itu di mana dokter? Pemirsa ataupun ibu-ibu yang di Nah, rumah
Kalau mau screening itu seperti apa, Dok? Jadi ibu-ibu yang sudah melahirkan atau bakal melahirkan mungkin sudah harus memastikan pada waktu di ruang bayi ya, itu bayinya dilakukan screening. Itu di usia biasanya 24 sampai 48 jam. Dengan alat yang sederhana sebenarnya, alat pulse oximeter yang kalau kita kan ada orang dewasa tuh yang dijepit ya. Untuk saturasi oksigen ya. Iya. Nah kalau bayi ada khusus dia kecil alatnya Bu. Oh, iya. Jangan dipakai yang untuk dewasa itu tenggelam semua tuh tangan anaknya. Iya benar. Ada alat yang khusus diperiksa itu di usia 24 sampai 48 jam. Oke. Nah kalau nanti ternyata curigaannya ada di situ maka baru dilanjutkan pemeriksaannya di rumah sakit untuk USG jantung bayi janin. Biasanya begitu. Jadi memang ada alatnya ya. Benar, tapi benar. Dok kalau misalnya nih ketika si anak mengalami kelainan jantung ketika dalam kandungan, apakah si ibunya untuk masalah kesehatan dan lain-lain itu terlihat nggak Dok? Merasa nggak sih dia? Tidak terlihat ya. Oke. Ibunya biasanya tampak sehat juga. Ya kemudian ya dia juga kadang-kadang bingung kenapa nanti ini di negara kita nih problemnya ya. Karena ketahuannya kan banyak setelah lahir ya. Dia bingung kenapa kok nggak ketahuan nih sejak dalam kandungan. Gitu kan ibu-ibunya nanya. Ya kita hanya bisa menjelaskan Bu, kita ini masalahnya belum sampai seperti di negara maju yang bisa langsung tahu sejak di dalam kandungan gitu. Dan itu screeningnya juga agak sedikit berbeda, membutuhkan keahlian khusus. Biasanya begitu. Benar. Oke, nah pemirsa untuk mengetahui informasi secara lebih detail lagi, nah dokter udah nyiapin materi nih untuk kita ya. Oke, langsung aja dokter silakan. Saya lebih enak berdiri ya. Iya dok, silakan dokter. Ini bisa ditayangkan ya. Beberapa apa tadi sudah yang kita diskusikan sudah ada di saya slide mungkin ya dok ya. saya lebih gampang jadinya. Oke, baik, terima kasih. Nah ini memang saya fokusnya orang tua karena pasti orang tua yang lebih banyak bertanya ya. Iya benar. Karena memang Ini yang ngurusin udah bayi Budi sama Putri udah jadi orang tua belum? Belum dokter. Belum. Nah, tapi calon dok. Calon ya. Doain ya Dok. Nggak apa-apa deh. Yang penting ini untuk calon orang tua juga penting. Calon orang tua yang siaga ya dok ya. Iya, gitu ya. Karena bakalan punya anak. Insya Allah. Oke. Baik dokter. Ya ini lanjut saja. Ini slide apa? Nah, kan kalau saya sih kadang-kadang memang sering berulang-ulang tuh jelasin ke orang tua apa itu jantung bocor ya. Iya. Sebelum saya cerita jantung bocor tuh saya selalu cerita dulu jantung normal tuh seperti apa. Biasanya begitu. Karena sulit sekali untuk menjelaskan kepada orang tua kenapa anaknya dan apa masalah jantung bocornya. Nah, jantung bocor tuh seperti yang gambarnya paling besar di sebelah sana tuh, yang paling ujung ya. Nah, itu jantung normal. Ada jantung yang warna biru itu tempat darah kotor, artinya darah yang miskin oksigen. Kemudian yang sebelah merah itu adalah, yang warna merah itu adalah darah yang tinggi oksigen. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ada sekat yang memisahkan keduanya. Nggak boleh ada bocor di situ. Jadi darah bersih ngalir ke seluruh tubuh, darah kotor yang warna biru masuk ngalir ke ke paru-paru. Kan semua masuk jantung dulu nih. Iya, Dok. Darah kotor masuk ke jantung lewat jantung sisi sebelah kanan. Benar. Darah bersih masuk ke jantung lewat sisi sebelah kiri. Dia dialirkan ke seluruh tubuhnya, paru dan ke jantung ya. Begitu. Nah, kalau di sekatnya ada kebocoran, nah disitulah yang kita sebut dengan jantung bocor. Gitu ya. Jadi sekatnya yang bermasalah ini ya dok? Salah satunya. Salah satunya. Ada di sekat, ada juga nanti di pembuluh darah. Contohnya yang paling banyak ditemukan yang ini nih, yang gambar nomor 1 ya. Nomor 1, Namanya sering disebut ventricular septal defect, ini bahasa Inggris. Kita sering singkatnya VSD. Kadang-kadang orang tua yang sudah ini dia udah tahu VSD, tahu itu orang tua. VSD. Yang anaknya sudah terdiagnosis ya. Itu bocornya di sekat yang paling bawah, bilik kita bilang ya, di biliknya. Nah, jadi jantung yang aliran jantung yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh, darahnya nyebrang lewat bocor itu. Bocor, jadi dialirkan ke paru. Sehingga aliran darah ke parunya berlebih, aliran ke seluruh tubuhnya jadi berkurang. Itu satu contoh. Contoh lain ini yang di serambinya nih, namanya ASD, atrial septal defect. Nah, ini bocornya ini sama saja. Akibatnya aliran darah ke parunya menjadi berlebih, aliran ke seluruh tubuhnya menjadi berkurang. Nah, yang ketiga nih gambar bocornya di pembuluh darah, di dekat jantung tapi ya, pembuluh darah yang pertama kali keluar dari jantung. Jadi darah yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh karena ada bocor di pembuluh darah, nyebrang ke paru-parunya juga, masuk ke paru, sehingga aliran darahnya ke paru berlebih, aliran ke seluruh tubuhnya berkurang.
3 gambar di atas ini gejalanya tidak biru biasanya awal-awal. Oh, tidak biru. Tidak biru, tapi ya, gejalanya bisa tidak bergejala atau gejalanya sesak napas, gitu ya. Ini awal-awal. Lebih misteri nih ya dok ya. Lebih misteri. Yang sering bergejala di awal tuh yang 2 di bawah ini, namanya 1 TOF, tetralogy of Fallot. Nah, selain ada kebocoran di sekat, ya kebocoran di sekat, dia ada penyempitan aliran darah ke paru-parunya, sehingga darah yang ke paru-parunya berkurang. Ini lebih double gitu jadinya. Double, jadi masalahnya yang biru itu seringkali tidak satu masalahnya. Oke. Nah, jadi selain ada bocor, ada penyempitan. Penyempitan juga. Nah, darah yang harusnya dialirkan ke paru-paru malah dialirkan, darah kotor yang dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya dia biru. Oh, gitu. Karena darah kotor. Bener-bener. Darah yang miskin oksigen itu Iya. dialirkan ke seluruh tubuh. Itu yang membuat dia biru. Nah, kalau yang ini masalahnya pembuluh darahnya terbalik. Terbalik, ya. Oh iya. Darah bersih dialirkan lagi ke paru-paru, jadi warna merah, tapi darah kotor dialirkan ke seluruh tubuh lagi. Jadi ibarat di rumah nih, ya. Kalau yang biasanya cari nafkah kan biasanya suami ya. Iya. Suami kan cari nafkah. Yang cuciin baju kotornya siapa biasanya, Pak? Istri. Istri. Nah, tiba-tiba pada kelainan bawah ini terbalik. Si suami pulang ke rumah bukannya ambil baju yang dibersihkan oleh Setrika, istrinya, setrika, baju kotor dipakainya lagi. Oh gitu. Si istri bolak-balik nyuci baju yang ada di lemari yang sudah bersih, sudah mungkin beda kamar kali. Oh iya. Makanya Atau lagi nggak cakapan dok ya Iya, kan nggak dok? cakapan. Nah, lagi berantem gitu kan. Makanya bisa aja nanya gitu ya kan. si suaminya jadi biru, keluar jalan mana dia biru, kotor dia Kotor maksudnya. yang dibawa. Kurang lebih saya kasih analogi gitu Iya supaya iya iya. gampang. Saya kalau kayak gitu nyambung dok. Oke. Kalau analoginya suami istri. Dok. Slide berikutnya. Nah, gejalanya tadi kan bervariasi. Nah, ingat, sebagian besar kasus tidak bergejala Oke ya. atau tidak khas kita bilang. Hanya Tadi dokter bilang misteri ini ya dok. misteri. Ketahuannya kadang-kadang di umur 1 bulan nih, waktu dibawa imunisasi, bawa ke dokter anak. Dokter anak periksa tuh suara jantungnya. Loh, kok suara jantungnya seperti bunyi bocor gitu ya? Gitu ya. Oh, dia gitu Ada bunyinya ya, Dok? bunyinya Iya, seperti itu ya dok jadi ya? kan biasanya suara jantung tuh kalau kita dengar pakai ini ya, stetoskop itu, Duk, bunyinya katanya lup dup, Iya. lup dup. Kalau tiba-tiba muncul suaranya, menurut dokternya dengar suara seperti ini nih, lups dup, lups dup. Jadi sepertinya ada kebocoran. Oh, gitu. Namanya kayak saya duduk bareng sama Putri loh dok. Saya kalau duduk bareng sama Putri itu kayak suara jantung saya itu kayak bukan jodoh gitu. Oh, gitu. Jadi itu tidak normal ya kan, tidak normal. Kita menyebutnya suara jantung tidak normal. Ketahuannya di usia 1 bulan atau umur itu kadang-kadang pada saat imunisasi. Nah kadang-kadang nih orang tua tuh langsung panik tuh kan, malamnya nggak bisa tidur karena harus segera ketemu dokter yang lebih bisa memastikan anaknya. Biasanya dia akan cari dokter lain yang memang Lebih dia kadang-kadang denial ya orang tua, dokter tuh salah tuh katanya. Atau dia malah menyalahkan dokter pada waktu Pemeriksaan. waktu awal nih, pemeriksaan awal. waktu lahir, karena sudah sempat dinyatakan sehat-sehat nih. Iya, benar. Anak ibu sehat ya, selamat ya bu, anaknya sehat. Tahu-tahu waktu imunisasi 1 bulan, bu ini kayaknya nggak normal jantungnya ya. Tapi dokter saya nggak ada bilang gitu kok gitu ya kan dok. Orang-orang jadinya gitu, dia bagus denial, gitu. dia akan cari. Nah, dia biasanya dokter anak yang itu dia akan mengarahkan kita untuk ketemu dokter ahli jantung anak. Berarti perlu digarisbawahi juga di sini bahwasannya biasanya tanda dan gejala itu muncul setelah 1 bulan pasca lahir. Ada yang Dok, ya? begitu. Oke. Ada yang memang dari awal sejak lahir. Oke. Apakah bahkan ada yang sampai sudah besar, Dok? Ada. Baru ketahuan. Loh, sekarang saya tanya Putri, ada penyakit jantung bocor kan kita nggak tahu Putri ini punya jantung Iya. bocor. Kenapa? Karena kan nggak di USG jantungnya. Iya, Udah pernah di USG nggak jantungnya? Jantungnya. Nggak bisa dipastikan. Taunya nanti waktu hamil. Loh hamil kok tiba-tiba sesak? Oh, dicek punya cek sama dokter jantung. Oh ya, kayaknya ada kebocoran di jantung. Ada yang begitu. Jadi saya bilang gejalanya itu sangat bervariasi ya, sangat bervariasi terdengar suara jantung. Nah, gejala yang memang khas itu, tapi kalau saya bilang pun khas, bisa juga karena penyebab yang lain. Misalnya napas cepat kan bisa karena kelainan paru-paru gitu ya. Iya. Benar. Gitu. Mudah lelah kan ada masalah ginjal juga, atau Bisa. anak yang nutrisinya tidak baik juga mudah lelah gitu ya. Benar. Sering demam batuk pilek biasa anak-anak Biasa tuh kan. Anak-anak ya dok ya. Memang Anak-anak. sakitnya itu ya dok ya. Iya paling sering berobat ke dokter anak ya karena ini gitu. Rentan ya. anak-anak ya, Rentan. dok ya.
Nah, Oke. yang jadi masalah seringkali berat badan sulit naik juga. Kadang-kadang orang tua udah merasa memberikan asupan nutrisi yang Asupannya sudah cukup baik. Kok cukup. berat badannya kok nggak sama ya dengan anak lain. tetangga gitu ya. Makanya ini perlu dipantau dari KMS-nya ya dok ya. Itu penting. Itu penting. Jadi Itu berat penting. badannya itu Nah, harus naik grafiknya Itu penting gitu. ya. Nah, nanti dokter spesialis anak baru nanti memeriksa secara keseluruhan. Ini penyebabnya benarkah karena asupan nutrisi yang tidak adekuat atau karena ada masalah yang lain. Baik, Jadi baik. gejalanya ini. Yang sering kali dikaitkan dengan masalah jantung bocor yang ini, tampak biru Pak Biru. pada mulut, lidah, dan ujung. Tapi itu pun sebenarnya masih juga bisa disebabkan Oleh? karena yang lain. Gitu ya. Tapi yang sering kali dicurigai jantung bocor itu biasanya yang ini. Oke. Ini menjadi ini ya. Slide berikutnya. Anda yang paling sering. Oke. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter mulai dari ditanyakan lagi nih ya, riwayat hamil, riwayat melahirkan, kemudian bayinya pada waktu pemeriksaan awal bagaimana, itu akan ditanyakan lagi. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan yang saya sampaikan tadi, ada pemeriksaan namanya oximeter khusus bayi ya, diperiksa di tangan kanan di itu kaki. Nah, itu kita pun ada bisa ditonton tuh videonya bagaimana cara memeriksanya, itu gampang ya. Kemudian kalau udah berlanjut biasanya dilakukan pemeriksaan lain. Nah, untuk pastinya itu memang USG jantung atau nama lainnya ekokardiografi. Periksa ya. Kalau kateterisasi jantung itu kalau memang sudah tegak dulu diagnosisnya, Oke, jadi kita baru tegak dulu udah tahu benar ya udah dok benar ya. ya, baru kita pastikan lagi dengan cara. Tapi itu pun tidak semua kasus perlu kateterisasi jantung. Tapi anak bayi sudah bisa dikateterisasi ya dok? Banyak? Sudah bisa? Bukan Maksudnya sudah dia bisa, banyak. Banyak sekali dok? Banyak. Saya nanti siang ini ada 3 pasien saya mau lakukan kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung ya dok ya. iya. Nah, jadi memang banyak sebenarnya kasusnya. Ya. Oke, baik dokter. Oke, Kita slide lanjut. berikutnya. Nah, apakah bisa diketahui sejak dalam kandungan? Ini tadi pertanyaannya kan, bisa namun sulit. Kenapa Oke. sulitnya? Tadi saya sampaikan, dokter ahli kandungannya ada yang khusus namanya ahli fetomaternal misalnya ya. Kemudian alat USG-nya juga mungkin Harus yang ada support gitu ya, Dok, gradasinya ya? ya. Kualitas alat juga menentukan. Umumnya ya 16 sampai 24 minggu. Ada yang menyebut 12 juga sampai 24 minggu sudah bisa ya. Nah, kalau misalnya terdeteksi dari dalam kandungan, sebaiknya sarannya ya dilahirkan di tempat fasilitas yang memang ada ada Alatnya. Dokter jadi ahli dokternya jantung. juga ada di samping. Benar dok. Slide berikutnya. Bayi lahir tampak sehat bugar. Oke. Apakah mungkin mengalami jantung bocor? Mungkin. Nah, ini tadi saya cerita insidensinya seperti apa ya. Kita lakukan screening. Nah, birunya kadang-kadang muncul belakangan. Iya. Di umur-umur seminggu, 2 minggu baru biru ya. Benar. Atau seringkali suara jantungnya nggak normal ya. Tadi yang saya sebutkan tadi umur 1 bulan, ada suara jantung yang tidak normal ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi gejalanya banyak yang mirip. Slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaannya di mana? Pakai alat pulse oximeter. Satu di tangan kanan diperiksa dulu berapa saturasinya, satu lagi di kaki, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Oke. Tapi kalau tangan memang selalu tangan kanan. Tangan kanan dulu ya dok ya. Nah, diperiksa, diukur tuh denyut jantungnya berapa, saturasinya berapa. Oke, indikatornya berapa dok angkanya? Kita ada alurnya ya. Biasanya kalau di atas 95% itu normal dah. Normal. Aman ya, Dok, ya? Kemungkinan penyakit jantung bawaan kritis atau jantung bawaan bocor yang kritis itu sudah sangat kecil kemungkinannya. Tapi masih mungkin dong karena penyakit jantung bocor Ya. karena yang tidak kritis seperti yang saya sebutkan tadi, makanya perlu pemeriksaan di usia 1 bulan. Oke, benar. Gitu. Ini screening saja, screening untuk yang kasus yang kritis. Kasus kritis. Gitu ya. Supaya jangan datang sudah terlambat nggak bisa diapa-apain. Slide berikutnya. Nah, sesak napas ini juga macam-macam ya. Ada bisa karena kelainan jantung, bisa karena kelainan paru-paru. Nah, biasanya untuk memastikannya ini sesak oleh karena kelainan jantung atau kelainan paru-paru, dokter tuh akan periksa pakai stetoskop dulu awalnya ya. Baru dilakukan pemeriksaan tambahan yang lain. Seperti itu. Oke, slide berikutnya. Kalau dia anaknya mudah lelah, apakah selalu karena jantung bocor? Tidak selalu ya. Banyak sekali variasi ya. Tadi misalnya anak dengan penyakit ginjal kronis juga bisa. Bisa karena kelelahan. Anak yang memang daya tahan tubuhnya lagi lemah, ya juga mudah lelah. Anak gizi buruk, ya juga dia pasti tidak seaktif anak yang berat badannya baik ya. Jadi macam-macam. Nah, seringkali yang kaitannya dengan jantung bocor itu kalau dia pada bayi itu minum susunya terputus-putus. Maksudnya terputus-putus begini nih. Dia baru minum, tiba-tiba dia seperti napas cepat, tapi dia masih merasa haus sebenarnya. Oke. Oh,
Berarti dia masih merasa haus. beristirahat sebentar untuk kayak tarik napas gitu ya Iya, dok ya? tarik napas karena dia lelah. Itu aktivitas kan dia baru bisa menyusu, dia belum bisa lari-lari. Lari-lari. Karena biasanya kalau ibu menyusuin anaknya itu sampai anaknya kenyang baru lepas gitu ya dok Ya ya? kadang-kadang orang tua yang jadi panik nih anak saya nangis terus udah dikasih susu minum sebentar tiba-tiba dia lepas puting susunya lagi dia merasa kok ini ada hal yang anaknya Ganjal mudah gitu ya, capek Dok? kalau dia minum gitu. Padahal dia masih haus gitu. Seperti itu. Oke, kalau naik tangga kalau anak yang sudah bisa jalan jadi udah capek ya. Lelah. Udah lelah. Oke, slide berikutnya. Anak yang batuk pilek tuh kok bisa sih gejala jantung Bocor gitu bocor ya, kan gitu ya. Tapi yang sering berulang ya maksudnya, bukan yang sekali. Jadi ini saya jelaskan lagi tadi masalah jantung bocor nih. Akibat Bercampur bocor, tadi ya, dok ya? darah ke paru-parunya berlebih. Oke. Ya, nih gambar ini menunjukkan ada kebocoran di biliknya, darah ke parunya berlebih. Darah ke paru berlebih itu membuat paru-parunya itu banjir. Oh, paru-paru banjir. Pernah kebanjiran nggak rumah kita? Pernah. Apa yang terjadi kalau banjir itu? Banyak air dong, Dok. Banyak air dan airnya kotor, Iya. sampah, kuman tumbuh di situ. Nah sama dengan paru-paru kita. Kalau paru-parunya kebanjiran tuh kuman senang banget tuh. Ini lingkungan gue nih katanya. Gitulah kurang lebih seperti itu bagi kuman ya. Oke, slide berikutnya. Lalu kaitannya dengan berat badan sulit naik. Kok bisa? Ya karena darah yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh berkurang, kan darah juga Nutrisi membawa ya, Dok, ya? nutrisi. Benar. Nutrisinya kurang untuk pertumbuhan sehingga akibatnya anak mengalami gangguan pertumbuhan jaringannya mulai dari sel sampai ke organ Benar, terganggu benar, semua. benar. Iya. Gitu. Slide berikutnya. Anak tampak biru. Nah yang biru tadi kan saya bilang kelainannya nggak satu ya. Iya, banyak. Ada 2 tadi. Tadi misalnya ini contoh yang TOF ini 2 ya, sebenarnya 4 disebut tetra itu 4 karena ada pembengkakan jantung juga. Dia ada penyempitan sehingga darah kotor dialirkan ke seluruh tubuh. Itu yang membuat dia tampak biru karena darah yang miskin oksigen itu yang lebih banyak dialirkan ke seluruh tubuh. benar. Biru, kelihatannya seperti itu. Ibaratnya kurang asupan oksigen ya dok ya? Kurang asupan oksigen Oke. ya. Walaupun darahnya cukup tapi yang dialirkan kadar ke O2-nya. seluruh tubuh itu bukan yang oksigen tapi darah kotor gitu. Slide berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua jika bayinya atau masih curiga aja dulu ya, curiga tadi kan mulai dari pemeriksaan, screening ataupun dari gejala tadi, maka bawalah segera ke dokter supaya dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh gitu ya, menyeluruh supaya jelas ini memang masalahnya jantung atau karena yang lain. Ya nggak semua dong, semua gejala kita bilang, oh ini jantung. Itu buat orang tua jadi panik tuh, biasanya begitu. Jadi hektik abis itu. Iya, ada pasien saya itu gara-gara saya nggak praktek 3 hari kan dikonsulkan. Saya nggak bisa tidur loh, saya nggak tahu benar atau nggak. 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur gara-gara nungguin dokter katanya. Kenapa Bu? Iya karena dokter anaknya bilang anak saya ada jantung bocor katanya. Nah setelah saya USG ternyata normal. Oke. Ya udah Bu, setelah ini Ibu bisa tidur tenang deh saya bilang. Berarti orang tua tadi butuh validasi dari dokter. Iya ya gitu kan? ya. Tapi saya membayangkan 3 hari 3 malam nggak tidur itu hanya gara-gara nunggu saya agak gimana. Agak Kayaknya hiperbola nggak mungkin gitu ya dok. Dok. Saya aja 1 hari nggak tidur tuh saya udah kepala saya pusing. Tapi biasa namanya ketemu orang tua kita harus terima benar. informasi seperti itu ya. Benar. Biasa itu. Nah dokter akan pastinya itu dari mana pemeriksaan tadi ekokardiografi. Jantung bocornya pasti, jenisnya juga udah lebih bisa dipastikan yang apakah yang ini jenis yang biru atau yang bukan biru, gitu. Nah setelah itu orang tua nanti dapat penjelasan lengkap, maksudnya apakah perlu ditangani segera atau ditunggu dulu, menunggu berat badan kah, atau kita atasi dengan obat-obatan dulu, nah seperti itu. Ya jadi nggak semuanya harus pada saat itu Langsung ya dok. dibedah misalnya. Nah Operasi. oke, slide berikutnya. Nah, pengobatan yang diberikan tergantung jenisnya. Ada yang hanya kita pantau aja dulu berat badannya. Kita pantau dulu perkembangannya, ya. Ada yang memang jenisnya pada usia tertentu bisa menutup sendiri. Ada, memang ada. Oh kok bisa tuh dok? Berarti kayak Ada. ibaratnya cell limiting disease gitu ya dok? Ya kalau Tercover sendiri bocornya gitu ya, Dok, ya? kecil, bocornya kecil, yang terutama yang jenis VSD, yang namanya jenis ada yang kita sebut dengan muskular ya, atau yang ASD yang jenisnya sekunder, memang tidak semua kasus.
itu kalau dia kecil bisa menutup sendiri. Oke. Makanya ditunggu. Sembuh sendiri gitu. Ya? Ada prediksinya kalau berat badannya naik bagus, asupan nutrisi bagus ya. Kita kasih semangat tuh orang tuanya supaya nanti bisa nutup sendiri gitu ya. Tapi hati-hati, nggak semua jenis itu yang bisa menutup sendiri. Ada yang saya bilang tadi khusus ya. Ini harus dipastikan oleh dokternya. Ini yang jenis bisa nutup sendiri atau memang nggak bisa. Gitu. Nah kalau dia gejalanya ringan, biasanya kita kasih obat-obatan ringan ya. Tapi kalau berat, biasanya kita lakukan suatu tindakan intervensi. Nah, ada kabar baiknya nih. Oh, apa itu dok? Apa tuh dok? Nggak semuanya juga harus operasi. Oh. Ada yang bisa tanpa operasi, namanya kateterisasi jantung. Lewat kateter tadi. Iya kata. Misalnya bocor, istilahnya kalau orang tambal ban itu kan bocor ban itu ditambal ya. Iya. Nah itu bisa juga ditambal bocornya. Lewat kateter gitu. Nanti saya jelaskan lebih ini. Terus slide berikutnya. Dan itu untuk Sumatera Utara sudah bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Adam Malik. Ada Malik Nah, ya. Dok, ya. Nah, penanganan jantung bocor tanpa operasi itu diobati melalui tindakan kateterisasi. Kemudian ya memang kasusnya khusus, nggak semua kasus juga. Ya, ada yang memang juga tetap memerlukan operasi ya. Contohnya penanganan untuk penutupan sekat jantung tadi yang bocor, itu bisa ditempel alat di situ, ya kan? Baik. Atau kalau yang jantungnya tadi yang menyempit, bisa dipasang cincin misalnya, supaya dia aliran ke parunya lebih banyak. Oke. Seperti itu. Oke. Slide berikutnya. Nah ini contoh ya. Ini contoh kasus, ini saya lihat dari ronsen ya. Ini sebelum bocornya ditutup, jantungnya bengkak seperti itu tuh. Oh sebelah ya dok ya. Yang sebelah sana itu kan paling besar jantung. iya. Oke. Iya, dok. Ini bocornya pasien saya ini ada 4 pasien. Nah ini saya udah cek, ini yang paling banyak ini bocornya. Kalau boleh tahu ini umur berapa dok? Ini waktu saya pertama kali ketemu kasusnya ini masih umur 8 bulan, 9 bulan. 8 bulan. 8 bulan dok. Ya, awal-awal ketemu ya, awal-awal ketemu. Terus saya lakukan tindakan tutup bocor. Ini mungkin ini bisa berjalan nggak ya videonya? Jadi bocornya itu ditutup, alat penutup bocornya macam-macam nih. Ada yang bentuknya seperti di atas itu. Ada yang besar sekali karena bocornya besar. Ada yang bocornya sedang, saya tutup. Kalau dijalanin ini video sebenarnya bisa dijalanin. Jadi sehingga tidak ada lagi. Nah, kalau setelah ditutup nih alat bocornya nampak semua ya. Penutup bocornya ada 1, 2, 3, 4. Oh banyak ya dok. Ini satu contoh yang ekstrim ya, nggak Ini semua ngeri banget sebanyak ya, dok, ini. ya. Ini saya kasih contoh yang ekstrim, artinya bisa ditangani tanpa operasi. Yang se-ekstrim gini aja bisa ditangani gitu Bisa, ya dok ya. bisa. Apalagi yang cuma satu gitu atau Iya. kecil gitu ya Nah, dok ya. apalagi cuma satu Jadi orang tua kasus. nggak usah panik, semua ada jalannya gitu Nah, ya dok. ini 4 bocornya ditutup semua nih bocornya nih 4. Nah, yang jantungnya awalnya bengkak tiba-tiba ukurannya lama-kelamaan Sudah jadi mulai normal. Normal kembali. Dan anaknya sudah tidak sesak lagi, pertumbuhannya jadi lebih baik. Yang awalnya berat badannya susah naik, setelah itu berat badannya naik cepat sekali. Iya kan? Orang tua langsung senang. Kenapa? Nafsu makan anak saya kok jadi lebih banyak ya dok? Nah, begitu ya. Biasalah orang tua kan ada hiperbolanya istilahnya. Ya. Kita terima saja informasi yang seperti itu. Biasanya menyenangkan itu dok, untuk menyenangkan hatinya dok. Menyenangkan hati dokternya juga Iya kadang-kadang. benar. Supaya Setuju itu dokternya dok. tetap semangat gitu kan. Saya sih Iya. positive thinking gitu. Benar. Nah ini jantungnya akhirnya ditutup semua bocornya, ya. Lalu slide berikutnya. Nah ini contoh yang dia aliran ke parunya berkurang. Ini sebenarnya video ya, tapi mungkin nggak bisa di ini ya di slide. Tapi nggak apa-apa. Yang dia aliran darah ke paru kita pasang cincin. Cincinnya bentuknya seperti biasa ya kalau orang dewasa. Ada penyempitan pembuluh darah koroner, nah cincin dipasang cincin kan, Stand-nya dok ya. nah, tanpa operasi juga. Nah ini juga bisa kita pasang cincin seperti itu supaya aliran ke parunya lebih banyak, Lebih banyak. sehingga anaknya bisa tidak biru. Nggak Slide sempit berikutnya, lagi ya dok ya. ya. Nah lihat nih, tengok yang gambar sebelum dan sesudah dipasang cincin, ya. Ini sengaja saya tutup karena untuk privasi ya Privasi, matanya. oke, baik. Tapi kita lihat bibirnya ya, Bibirnya, mukosa dok. mulutnya. Yang awalnya dia biru setelah dipasang cincin jadi lebih merah, ya. Ini juga seperti itu, yang awalnya biru jadi setelah dipasang cincin jadi lebih merah. Nah, yang jenis ini yang dipasang cincin biasanya ini tindakan hanya untuk menyelamatkan aliran darah ke paru-paru. Oke. Tetap juga nanti di usia tertentu dia harus dilakukan Operasi juga pembedahan. ya, Ya kalau yang jenis biru ya. Oh gitu. Beda tadi yang jenis yang tidak biru. Tidak Karena kan bisa. ada masanya ya dok. Ada ya? masanya dan kapan dilakukan, Benar, pasti ada benar. syaratnya, berat badan. Nah kadang-kadang orang tua kan nggak sabar, kita kasih sabar, semangat ya kan, naikkan dulu berat badannya seperti itu. Biasanya di usia berapa dok harus dilakukan operasi? Ya tergantung jenisnya juga tadi. Ada yang segera, ini kan ini segera pada bayi baru lahir ya, umur 28 hari pertama. Ada yang di umur 1 tahun, ada yang di umur 2 tahun.
Jadi tergantung jenisnya dan kita tuh lebih senang kalau orang tua itu bisa naikkan dulu berat badannya, Berat badan. lebih bagus karena berat badan itu menentukan Oke. hasilnya nanti bagaimana. Oke, benar Gitu benar. ya kan. Hasilnya bisa lebih baik kalau berat badannya lebih baik lagi. Walaupun itu salah satu gejala yang memang harus kita pertimbangkan untuk dilakukan penutupan. Misalnya orang tua udah berusaha sekali nih, berat badannya nggak naik. Dok, sudah 3 bulan ini dok, dokter semua anjuran dokter sudah saya kerjakan, tetap berat badan saya nggak naik. Ya udahlah Bu, kita jadwalkan ya untuk tindakan kateterisasi jantung seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya berat badannya tidak sesuai, apa yang akan berdampak apa dok? Kira-kira? Ya tentu itu akan berdampak kepada seluruh pertumbuhan dan perkembangan dia ya. Anak dengan jantung bocor ini problemnya adalah stunting. Stunting. Iya, benar. Stunting. Ya, jadi pertumbuhan otaknya juga Karena terganggu. balik lagi ke nutrisi ya dok ya. Nutrisi. Kita tidak tersalurkan secara keseluruhan ke seluruh Ya. tubuh. Kadang-kadang kita Sehingga bantu dengan pasang selang makan terganggu, buat gitu. anak itu Oke, supaya dia penyerapannya lebih banyak lagi. Lebih cepat ya dok. Oke, slide berikutnya. Saya rasa itu, jadi memang terima kasih pertama ya kita punya program ini dokter jantungnya namanya Sehatkan Jantung Anak Indonesia, Selamatkan Penerus Bangsa. Wes. Kan kita 80% itu bisa kita selamatkan, jangan-jangan salah satunya calon presiden tuh anak dengan Iya, jantung bocor. benar, Makanya harus diselamatkan generasi walaupun Ya. dia ada penyakitnya seperti itu. Gitu, karena I hasilnya see. bisa lebih baik. Terima kasih, ini Oke, kita tepuk presentasi. Tepuk tangan dong untuk dokter Rizky. Wow, luar biasa Kita jadi pemirsa. semakin tahu ya Budi penanganan apa yang harus dilakukan orang tua ketika Benar. anaknya didiagnosa penyakit kelainan jantung. Jadi nggak perlu takut lah sekarang Benar, ya. benar. Dan balik lagi, apapun penyakitnya ya tetap berat badan anak itu harus dikontrol. Dan kalau bisa itu grafik dari KMS itu harus Ya. dilihat, diperhatikan. Sehingga tumbuh kembang anak itu bisa sesuai dengan usianya ya. Tambahan nih Iya, satu lagi. Kenapa, Walaupun dia jantung bocor, ia tetap juga harus mendapatkan imunisasi. Oh, tetap imunisasi itu harus dia, ya, Dok. wajib ya, Kadang-kadang Dok, kan ya? orang tua khawatir anak saya jantung bocor, jangan diimunisasi dulu. Ya, itu salah. Justru dia perlu imunisasi supaya dia nggak mudah infeksi. Benar. Gitu. Oke, nah itu tadi sudah di highlight juga oleh dokter ya, tetap ya bagaimanapun kondisinya imunisasi itu tetap ya dok ya. Tetap pemantau Wajib. tumbuh kembang, Oke, imunisasi nah. itu tetap. Pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Dokter Rizky. Nah, bagi Anda yang penasaran atau ingin bertanya bersama dengan Dokter Rizky, pemirsa bisa hubungi kita di 081161600386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali setelah penampilan spesial dari Noe Noe and and Friends. Nah, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Tentunya kita masih bersama Dokter Rizky ya. Tadi kita udah banyak sekali Budi Benar. diberitahu terkait dengan edukasi, Benar. bagaimana penanganannya, Iya, bagaimana kita- respon dari orang Benar, tua, juga. ya Bahkan kan? tindakannya juga sudah disampaikan. Iya. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan dok. Ini kan kalau anak bayi begitu ya dok ya, masih 0 sampai dengan 6 bulan. Kemudian terdeteksi penyakit jantung bocor. Setelah dilakukan tindakan dan sebagainya, pasti kan ada obat yang dikasih nih dok. Sebagaimana kita ketahui juga kalau anak 0 sampai 6 bulan itu kan masih ASI atau sufor nih. Minumnya gimana nih dok minum obatnya? Apakah dari ibunya atau dicampur dengan air susunya atau gimana dok? Ya, yang pertama, kalau cerita susu tadi ASI ya. ASI itu sebenarnya obat yang paling penting juga Iya, ya benar. untuk pertumbuhan dia, daya tahan tubuhnya. Walaupun dia dengan jantung bocor, justru kita harapkan pertumbuhannya bisa lebih baik dengan diberikan ASI. Tapi memang obat tidak bisa diberikan oleh ke ibunya supaya mengalir lewat ASI. Oh, iya, itu nggak bisa ya, Dok, ya? Nggak bisa, memang harus diberikan langsung Berarti tambahan ya dok ya? Ya, tambahan. Ya, kita berikan obat-obatan yang memang tujuannya itu hanya untuk mengatasi gejalanya saja. Kalau dia bergejala ya. Tadi kan kalau bergejala. Kalau nggak bergejala juga ya nggak usah dikasih obat-obatan lah. Oh iya. Ya, ASI itu ASI udah itu udah obat cukup ya, Dok, udah ya? sangat udah obat yang paling mujarab tuh ASI. Nutrisi plus obat itu ya dok ya? Iya, harus ASI. seperti itu ASI kita menyebutnya ya. Kemudian obatnya itu juga biasanya memang dikonsumsi dalam jangka panjang biasanya ya. Dan itu perlu pemantauan. Oke. Nah, makanya perlu tetap kontrol rutin selama selama proses imunisasi tadi ya, pemantauan tumbuh kembang. Obat juga harus dikonsumsi secara rutin. Biasanya dokter akan menentukan kapan harus tetap minum obat, kapan harus
berhenti minum obatnya. Nah, seperti itu. Kemudian obatnya juga tidak semua obat-obatan ya. Ada obat-obatan yang memang bermanfaat, ada yang memang banyak nih kabar-kabar hoax ya. Kabar hoax. Kabar hoaxnya seperti ini nih, katanya kalau kita baca tuh di media sosial atau di obat herbal katanya bisa nutup bocor jantung benar. gitu ya. Iya. Sebenarnya itu kita sudah sampaikan ke pihak BPOM maupun Kementerian Kesehatan ya. Mohon diberikan informasi yang benarnya seperti apa. Kita juga sering menyampaikan, tapi memang kadang-kadang kan itu sulit. Bahasa iklannya berlebihan gitu ya dok ya? Ya memang kalau berlebihan itu biasa, tapi kalau dia nggak benar kan susah juga Iya, ya. benar. Nggak benar gitu ya. Informasinya nggak benar itu yang perlu kita luruskan, bahwa tidak benar jantung bocor itu bisa diatasi dengan Obat herbal. herbal. Artinya bisa tertutup bocornya oleh karena Obat Obat herbal. herbal. seperti Obat itu. herbal. Obat herbal mungkin bermanfaat mungkin Untuk pada daya tahan tubuh, daya tahan benar ya, tubuh Dok, ya? mungkin ya. Saya juga bukan Meningkatkan ahli di bidang imun. itu. Tapi kalau bicara bukti ilmiah untuk herbal bisa menutup bocor sampai sekarang ini saya ada belum ya? dapat bukti ilmiahnya gitu ya. Jadi kalau nutup bocor tiba-tiba menutup ya mungkin memang itu yang jenis yang Yang bisa tadi ya, nutup. Dok? Jenis yang bisa nutup bocor sendiri gitu. Bukan yang jenis yang nggak bisa nutup sendiri. benar, Ya benar, gitu. Oke, nah dok, jadi lantas apa dok nutrisi atau makanan yang harus dikonsumsi seorang ibu ketika Iya. mengandung agar meminimalisir terjadinya kelainan jantung dok? ASI tetap yang utama ya, itu Iya. satu. Kita tidak pernah bilang kalau misalnya anak dengan jantung bocor diganti dengan susu formula, tidak. Gitu. Ya, Tapi kan biasa. ada juga dok yang misalkan ya tidak bisa memberikan ASI-nya. Berarti kan kita tetap Ya. harus sampaikan menggunakan kita supornya gitu. kita menyebutnya susu nutrisi berkebutuhan khusus. Oh, susu Jadi nutrisi dia berkebutuhan khusus. tidak semua susu formula Oke. itu bisa Oh, membantu. Baik. Dia biasanya yang kita sebut dengan susu yang memang nutrisi yang berkalori tinggi. Berkalori tinggi. Kalori tinggi. Nah, saya nggak sebutkan namanya, nanti nggak enakan kita masa Iya dagang benar. iklan kan. Ini karena menyangkut masalah merek ya dok. Iya, karena ada merek kan nggak perlu. Tapi nanti dicek aja susu yang ataupun nutrisi berkalori tinggi. Berkalori Kalau dia sudah bisa makan, kasihlah makanan yang memang protein tinggi juga, ikan, daging, telur. bener. Itu kan yang memang untuk Protein pertumbuhan, bagus pertumbuhan ya, dok, ya. sel ya. Benar. Jadi itu yang harus diberikan. Bukan biasa ibu-ibu suka kasih jajan-jajanan apa begitu tuh Ciki-ciki ya. gitu ya, Dok. Gimana ya mau naik berat badannya kalau anaknya sudah Benar. dikenyangkan oleh makanan yang lain dulu. Benar. Gitu. Oke, Nah, oke, itu udah dapat ya. tadi Noe ini ngechat aku. Apa katanya? Kok kalian chat-chatan deket gini aja? Iya, kami punya grup loh tanpa Budi Oh iya, soalnya. nggak apa-apa sih. Soalnya saya takut berdosa kalau bergabung di grup itu gitu. Sebenarnya kami yang takut berdosa, kamu kan pembawa dosa. Kamu tapi jahat tadi, banget Putri. Dia dalam maut. tadi gini Noe bilang, kalian berdua sih asik aja berdua. Aku mau ikut lah, mau tanya dia. Oh gitu, mau nanya Noe. Iya, mau nanya. Tolong menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Mudah-mudahan dokter paham ya dengan Soalnya bahasa kadang-kadang kami Noe, dokter. sulit untuk memahami bahasa-bahasa Noe Bahasa ini. musik. Iya, kadang-kadang gitu dok. Silakan Dokter, Noe. mau nanya ini dokter, kalau misalnya kan istri dalam hamil ya, dalam hamil dia, jadi kira-kira berdampak nggak kalau misalnya makanan dari istri itu jadi untuk anak gitu? Paham nggak maksudnya Bu? Ah, ya, jadi ya memang makanan yang dimakan oleh istri itu mempengaruhi mempengaruhi nggak? Gitu? tumbuh kembang janin ya dok ya kan. Mana tahu kan makanan apa yang nggak boleh biar jantung tadi nggak ada bocor atau anak tetap sehat gitu. Oke. Yang dianjurkan dulu ya. Yang Kalau yang nggak boleh itu nanti ibu-ibu pusing tuh terlalu banyak dilarang-larang. Iya. Stres pula ya dok. Stres Nambah dia ya. lagi itu Jadi penyakitnya. yang dianjurkan adalah makanan yang memang nutrisinya yang memang cukup karbohidrat, protein, lemak ya, itu cukup vitamin. Dan memang ibu hamil itu harus mengkonsumsi yang namanya multivitamin, terutama yang asam folat. Tinggi Kemudian asam folat. zat besi juga penting ya untuk pertumbuhan janin. Jadi banyak sekali memang yang dianjurkan dulu ya. Kalau misalnya yang dilarang itu adalah terutama obat-obatan. Oke. Obat-obatan itu kita harus hati-hati, ada obat-obatan yang memang mengganggu pertumbuhan janin. Makanya harus dikonsultasikan setiap obat yang diminum. Jangan pakai obat nyamuk juga. Obat yang sering itu obat kejang ya. Obat kejang dok. Iya, obat supaya mencegah supaya jangan kejang kan, atau obat depresi. Ibu-ibu mungkin habis bertengkar nih sama suaminya, lagi hamil nih, minum obat anti depresi ya. Nah, mungkin tujuannya baik supaya ibunya bisa tenang, ya kan? Habis bertengkar sama suami misalnya. Tapi janinnya jadi terganggu pertumbuhannya, kan itu, itu juga harus dihindari ya. Kemudian apalagi ya?
Makanan tadi ya. Makanan sampai sejauh ini sih nggak ada yang kontraindikasi ya untuk pertumbuhan jantung janin ya. Oh ya, satu ingat ya, yang harus diantisipasi, ini kadang-kadang ibu-ibu sering lupa nih. Dia pikir dia nggak hamil. Dia minum terus tuh pil KB itu. Padahal dia lagi hamil. Nah, obat-obat hormonal itu juga bisa mempengaruhi jantung Tumbuh janin. kembang Bisa terjadi janinnya, Dok, ya? ini ya. Makanya betul-betul dicek ini hamil atau nggak, ini minum terus nih obat KB ini kan. Rupanya lolos ya kan. Oke. Soalnya Dok, Noe ini pengantin baru Dok. Ah. Jadi mungkin dia akan mempersiapkan. Sampai 3 Sudah. sampai 4 tahun lagi pengantin baru terus dia nih ya kan? Enggak lah. Ya, Imunisasi setidaknya rubella ya, istri harus diimunisasi juga rubella. Imunisasi ya. Iya. Noe, iya. Ya. Muliakan istri Anda ya Noe ya, karena Anda sudah mampu memperistri orang. Iya, iya. Dulu sama Putri kapan lagi? Oke, udah ya? Udah. Ada lagi Noe? Ada lagi? Makasih dokter. Iya. Udah itu lagi. aja cukup. Oke, Oke. nah Dok, ngomongin masalah nutrisi ini menyambung pertanyaan dari Noe tadi ya Dok ya. Nah, apakah benar Dok, ibu itu ya wanita hamil ya kan, itu makan 2 kali dari porsi normalnya gitu? Ya istilahnya ngidam ya kali ya. Ngidam tuh makanannya kan bukan sekedar porsinya. Kadang-kadang minta yang aneh-aneh ibu-ibu itu ya. Ya kita sebagai suami harus nurut juga lah. Nurut ya Dok ya. Ya dia mau minta makan bagaimana. Tapi memang berapa makanan yang sebenarnya yang paling penting adalah kualitas makanan. Kualitas makanan, Kualitas makanan itu adalah memang yang dia protein, tadi saya bilang cukup, ya nutrisi yang cukup. Berapa kali makan sehari mungkin lebih bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan saya rasa ya. Saya juga bukan ahli di bidang Iya, itu. iya, benar, Tapi benar. paling tidak bagi kita agar pertumbuhan janin yang baik, termasuk pertumbuhan jantung janinnya itu, nutrisi itu sangat penting. Nutrisi itu sangat penting. Oke. Kemarin kan udah Bang Iya. Noe. Sekarang Bang Caki. Oh ya Bang Cakil. Boleh dong. Iya, Bang Cakil gimana, kan udah banyak ini anaknya pengalaman. Gimana, Bang Ada Cakil? masalah-masalah? Profesinya kopi nih dok. Kalau ibu hamil dok, kalau ngopi disarankan nggak dok? Nah, ini kemarin pintar. Gini ya, kafein ya, Iya, memang dok, harus kafein, berhati-hati. Saya lebih anjurkan lebih berhati-hati karena kafein mengandung kafein ya. Nah, apakah boleh atau tidak boleh, saya sarankan coba kita diskusikan ke dokter kandungan ya. Oke, Tapi bagi saya memang kafein itu juga salah satu faktor yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai terlalu banyak minum kopi juga saya rasa. Oke. Gitu. Oke, baik. Nah, Oh, gitu. udah terjawab ya Bang Oke. Cakil. Tapi Aku seneng jangan nih sama gara-gara ini pertanyaannya Bang jadi nggak Cakil mau loh, Noe. buat kopi lagi. Ini keren. Gimana dok? Jangan setelah ini mendengar penjelasannya, saya nggak mau buat kopi lagi lah. Janganlah. Oke. Padahal Jangan, kopinya dok. enak gitu. Oke dok, makasih dok. Udah siap Bang Cakil? Udah cukup. Makasih ya Bang Cakil. Ya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bang Cakil. Tumben ya kan pertanyaan dari Bang Cakil. Bagus nih. Setuju Bagus. saya. Tapi dok, ketika misalnya anak-anak sudah dipasang cincin ya dok, sudah dilakukan kateterisasi, apakah kegiatan anak itu harus dibatasi dok agar tidak kelelahan atau seperti apa dok? Tadi yang dipasang cincin tuh ya memang nanti dia tetap memerlukan operasi ya. Itu memang biasanya gejalanya belum hilang 100%. Pasti masih ada gejala yang lain yang memang harus dipersiapkan anak itu nantinya berat badannya naik ya. Tidak boleh terlalu lelah juga. Tapi memang sulit juga kita bilang ya. Iya, Anak-anak kan anak-anak namanya ya, Dok. aktif ya. Susah. Tapi paling tidak kita bisa pantau lah aktivitasnya. Tapi buat anak yang tadi yang tidak biru ditutup bocornya, nah kan udah ditutup nih, udah aliran darah ke parunya kan udah nggak berlebih, Iya. ya kan? Dan dia biasanya udah nggak sesak napas lagi, napas cepatnya sudah tidak ada lagi. Itu sudah seperti anak normal saja aktivitasnya, nggak ada pembatasan. Kok orang tua sering nanya, dok, nanti kalau misalnya anak saya udah dipasang alat itu aktivitasnya biasa kan dok, alatnya nggak lepas kan katanya? Dia kan khawatir nih lari-lari tiba-tiba alatnya di dalam tuh lepas gitu ya. Biasanya itu kalau sudah lewat dari 1 minggu kejadian lepas itu sudah sangat jarang terjadi. Tidak. Jadi nggak usah khawatir, dan dia memang tujuan kita kan buat dia normal. Oke. Gitu. Iya. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi nih ya. Jadi pemirsa jangan sungkan untuk telepon kita di 0811 6100 386 atau bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali setelah penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Wow. Masih
bersama dengan Dr. Rizky Adriansyah, spesialis anak konsultan ya. Dokter, kita seneng banget loh dok hari ini Iya. ketemu dokter, banyak Alhamdulillah, banget saya juga materi, informasi dan pertanyaan yang dokter berikan ke kita. Nah dok, ini kan kalau anak-anak kan lagi aktif-aktifnya gitu ya dok, apalagi usia 2 tahun ke atas begitu ya dok ya. Lagi sibuk-sibuknya main atau mungkin anak-anak yang udah usia 5 tahun, 6 tahun kan sekolah begitu dok. Nah mungkin pada saat di awal dia kan terindikasi dengan jantung bocor dan sudah melaksanakan apa ya dok ya, kegiatan-kegiatan medis begitu. Nah, untuk olahraga sendiri dok, ini apakah ada batasan dan sebagainya? Kemudian aktivitas lainnya itu dok, apakah ada pengkhususan gitu dok? Mengingat Ya. dia punya latar belakang jantung bocor tersebut gitu dok. Secara umum aja ya, secara umumnya kalau dia misalnya penyakit jantung bocornya itu ringan ya, dan sudah ditanya itu biasanya tidak ada pembatasan aktivitas, Oke. dia normal ya. Tapi ada kasus yang memang kita kategorikan jantung bocornya berat. Oke. Walaupun sudah dioperasi, tujuannya bukan untuk apa namanya supaya jantungnya seperti normal, tidak. Kadang-kadang tujuannya hanya memisahkan darah bersih, darah kotor saja. Oke. Jantungnya tetap masih dalam kondisi yang tidak normal. Biasanya begitu ya. Nah itu memang ada pembatasan aktivitas. Dia tidak boleh terlalu capek dan mungkin ada obat yang masih tetap harus dikonsumsi ya. Jadi itu biasanya kita pantau sampai dewasa. Nah, kalau di negara-negara maju nih karena sudah banyak yang tertolong, jadi banyak dia jantung bocor sejak waktu bayi ataupun anak udah ditangani, dia udah tumbuh seperti kita nih udah dewasa. Bahkan ada yang sudah punya anak segala macamnya. Itu tetap harus dipantau. Tetap harus dipantau ya dok. Harus ya? dipantau sampai hidupnya. sampai dia ini dipantau terus. harus Selesai gitu disampaikan ya, dok, kepada ya. dokter jantung dewasanya ini bahwa dia dulu pernah mengalami atau mendapatkan pembedahan jantung misalnya. Harus dijelaskan, catatan medisnya harus lengkap gitu ya, dok, walaupun ya? dia sudah sekarang ini sudah dewasa karena ada beberapa hal yang tetap perlu dipantau ya, tetap perlu dipantau terkait dengan kelainan jantungnya. Oke, berarti untuk penggunaan obat dok ketika didiagnosa kelainan jantung, apakah seumur hidup harus memakan obat dok? Kalau yang tadi saya sebutkan yang jantung kategorinya berat, kita bicara secara umum aja ya. Kita sebut ini klasifikasinya, kelompoknya penyakit jantung bocornya yang berat. Memang dia harus mengkonsumsi obat-obatan terus, ya seumur hidup. Paling tidak harapannya dia bisa normal saja, kualitas hidupnya bisa lebih baik, dia bisa belajar, bisa menempuh cita-citanya, mau jadi dokter, mau jadi apa bisa, ya kan? Mungkin jadi tentara aja yang agak sulit ya karena perlu aktivitas yang berbeda ya. Oke. Itu memang tetap harus dikonsumsi. Tapi kalau yang jenisnya kita ringan atau sedang, ya kita harapkan dia berhenti minum obat. Oke. Jangan terus-terusan minum obat ya. Kalau terus-terusan minum obat kan kasihan juga, efek samping obat juga harus jadi pemantauan kita kan. Jadi harapannya setelah jantungnya ditanganin baik dengan bedah ataupun tanpa bedah, dia sudah tidak minum obat lagi. Oke, Nah, tumbuh baik. kembangnya juga bisa lebih baik. Nah, dokter menyambung ini tadi dok, kan tadi yang penyakit jantung bocornya itu yang kritis gitu ya dok, yang berat Kritis, begitu yang ya berat. dok ya. Nah itu kan harus mengonsumsi obat seumur hidup. Sedangkan kalau yang tidak gitu ya kan dok, yang biasa itu kan tidak sampai kan begitu mengonsumsi obat selama seumur hidup. Nah untuk yang mengonsumsi seumur hidup ini dok, apakah ini tidak terjadi gangguan pada ginjal dan sebagainya begitu? Mengingat efek samping obat. Karena mungkin pemirsa khawatir ya, jantungnya mungkin akan baik-baik saja, Tapi kena ke cuman organ organ lain yang ya. lain begitu dok. Silakan dok. Makanya memang perlu pemantauan ya. Biasanya walaupun masalahnya di jantung kita tidak udah jantungnya aja yang harus diperhatikan, organ lain juga harus diperhatikan. Oke. Termasuk tadi kekhawatiran efek samping obat Iya, yang efek sudah samping karena pemakaian jangka panjangnya. Yang bisa kita lakukan begini, anak yang sudah ditanganin jantung bocornya kemudian bisa tumbuh dewasa, kita harapkan pertama adalah kualitas hidupnya lebih baik. Oke. Dia bisa belajar, dia bisa menempuh cita-citanya. Obat yang dikonsumsi itu kita antisipasi memang supaya jangan timbul efek samping. Tapi juga kan kita juga harus pertimbangkan kalau misalnya gara-gara nggak minum obat, Oke. dan tiba-tiba ada masalah lagi dengan jantungnya ya. Makanya itu memang harus tetap kontrol rutin sampai dia kakek nenek sampai itu tetap dia harus kontrol rutin tetap untuk kontrol rutin ya, Dok, ya? memang lebih kompleks penanganannya
Oke, baik. Nggak bisa kita bilang udah habis minum obat selesai, udah nggak bisa. Dan tentunya pemantauannya itu nggak hanya di jantungnya aja, tetapi juga kayak Organ MCU ya lain, dok ya, benar, ya. semua organ Ya. gitu ya dok ya. Maksud tadi yang kan obat itu kan oleh hati sama ginjal. Ya. Ginjal bener. Nah, di metabolisme Diserap ya. namanya diserap di situ. Tentu fungsi hatinya harus dipantau, fungsi ginjalnya harus juga dipantau, harus ya kan? gitu, nah. Itu ada hal-hal yang memang harus kita nilai secara rutin lewat pemantauan. Baik, dok. Lantas bagaimana nih dok tipsnya untuk pemirsa yang ada di rumah untuk meminimalisir lah dok, baik dari ibu maupun anak agar tidak terdiagnosa kelainan jantung ini. Atau Ya. tidak malah memperberat itu ya dok Iya, ya. silakan, Silakan dok. Dok. Memang mencegah lebih baik Ya. daripada Daripada mengobati mengobati. kan. Nah, mencegahnya tadi terutama sejak bahkan sebelum nikah Iya. ya. Jadi memang sebelum nikah, terjadinya pembuahan ya dok ya. Sudah dipersiapkan. calon ibu itu sudah mendapatkan imunisasi. Ya tadi saya katakan Rubella ya, imunisasi. Dok, ya. Kemudian setelah menikah mau punya anak, hamil itu harus kontrol rutin. Pastikan nutrisinya baik, terutama juga multivitamin tadi asam folat. Ya asam folat itu pasti dokter kandungan selalu sering. Bukan tuh. asam sulfat ya dok? Ya kamu mengingatkan. Nggak bisa komentar. Asam folat ya. No Asam comment ya, Dok, folat. ya. Nih saya tegasin lagi asam folat. Ya, Oke, asam folat. baik, dokter. Dikonsumsi supaya pertumbuhan janinnya bagus, pertumbuhan jantung janinnya juga ikut bagus. Nah, kemudian periksalah secara rutin ke dokter kandungan. Kalau misalnya nih kadang-kadang kan ibu-ibu nih gini kan, misalnya udah ke dokter ahli feto-maternal, nih kayaknya ada penyakit jantung yang kompleks ya. Orang tua langsung cemas apa minta digugurkan atau bagaimana gitu ya. Nah masalahnya kalau di negara kita nggak segampang itu. Ya. Kita masih ada etika, Ya. keimanan. Etika, agama dan segala macamnya. Kalau di negara yang memang tidak terlalu mempermasalahkan itu, ya udah kita gugurkan daripada nanti lahir jadi beban buat ibunya gitu ya, beban buat ini aborsi gitu. Kalau di negara kita masih belum seperti itu. Baik. Karena apa? Sejauh mana dinilai dulu ini memang bisa bertahan hidup, nanti bisa diobati atau tidak diobati. Kalaupun nggak bisa diobati juga belum tentu juga segampang itu kita bilang udah gugurkan saja. Nah, yang sampai saat ini indikasi yang saya pahami ya, itu kalau mengancam ibunya. Misalnya Oke. janinnya itu ini ada gangguan mengancam ibunya, udah janinnya mungkin gugur. Tapi kalau janinnya bermasalah, ya ditunggu juga sampai dia lahir gitu. Ya ditunggu sampai dia lahir ya, walaupun dengan jantung bocor gitu. Ya gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, tentunya ini apa ya Putri ya, makin menambah informasi untuk kita dan juga pemirsa di rumah, ya Oke, kan? tapi untuk dokter Rizky sendiri ini bertugas di Iya, rumah sakit bertugas di mana? mana, Dok? Rumah sakit Adam Malik. Dia ada Malik. Ada praktek sendiri dokter? Saya selalu di rumah sakit Adam Malik. Oke, berarti full di sana ya dok ya? Ya. Oke. Ada oke. kadang-kadang saya kan gini karena saya juga saya kan ketua jantung anak yang untuk seluruh Indonesia ya. Kadang-kadang saya juga ke berbagai daerah untuk melakukan pembinaan para dokter anak supaya dokter anak tuh dia kemampuan dia awarenessnya juga tinggi Iya. gitu ya. Nah, dokter-dokter yang di daerah-daerah itu saya sering turun ke daerah-daerah. Oke, baik. Nah, jadi pemirsa yang mungkin ingin berkonsultasi dengan dokter Rizky, pemirsa bisa langsung hadir ke Rumah Sakit Adam Malik ya. Oke, nah pemirsa sepertinya waktu sudah akan memisahkan kita. Nah, nggak kerasa ya, Oh, benar. ternyata. Nah, oke, dokter sekali lagi terima kasih. Saya juga berterima kasih Iya. sudah diberikan kesempatan. Baik, kami juga senang bisa ketemu dokter, bisa berbagi informasi di Kopi Pagi kali ini ya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi Dan SM. saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa. Bayangan